Tadi pagi lagi udah siap-siap saya baca-baca lagi. Terus keingat, tahu nggak saudara, 2000 tahun lalu hari ini, inilah pencurahan Roh Kudus. Nah sekarang kita tidak perlu itu. Karena ini peristiwa 2000 tahun. Sekarang Roh Kudusnya sudah ada di dalam saudara. Kalau saudara ikuti ibadah kenaikan kemarin, saudara duduk renungin. Itu sorga Tuhan sedang menunjukkan atau mencurahkan isi hatinya buat kita. Bahwa kita itu berharga. Dia bukan ciptakan manusia lalu begitu aja. Enggak saudara. Ada tujuan, ada sesuatu. Dia menaruh seluruh identitas dia. Identitas Tuhan tuh di dalam saudara. Pertama Adam dibuat seperti itu. Dia taruh semuanya. Jadi gini, kenapa kita berharga? Karena yang berharga dari Tuhan ditaruh di dalam kita. Kemuliaan dan hormat. Coba. Iya. Nah jadi konsekuensi dosa itu yang membuat manusia seperti itu. Tapi Yesus datang, Roh Kudus datang untuk mengingatkan, menyadarkan manusia lagi. Kita berharga, makanya kita ditebus. Nah ibadah kenaikan kemarin, dia naik, kamu bisa lihat firman-Nya. Bagaimana murid-murid bersukacita. Nggak sama dengan waktu dia mati, mereka sampai bubar, ya Tuhan mati, kira-kira gitu toh. Dia bangkit. Nah, itu udah senang mereka. Wih, ternyata bangkit Tuhan kita itu. Nah, puncaknya itu waktu dia naik. Makanya saudara bisa lihat bagaimana mereka merayakan itu luar biasa. Gereja yang enggak. Natal lebih meriah buat gereja. Padahal waktu kenaikan itu saudara lihat sampai mereka bersorak-sorai. Kalau saya boleh pilih terjemahan bebas seperti, jadi gini, semua peristiwa itu ada saksinya. Jadi cerita di Alkitab itu bukan ilusi, bukan. Ada saksinya. Kecuali waktu Adam pertama diciptakan kan gak ada orang lain. Baru manusia pertama. Nah setelah dia punya keturunan, mereka menjadi saksi karya Tuhan dalam kehidupan manusia di bumi ini. Nah bayangin waktu Yesus naik itu mereka seperti kalau mereka boleh, kalau pakai bahasa kita sehari-hari. Benar dia Tuhan. Dia Tuhan udah kita yakin banget. Lihat tuh dia naik sekarang. Luar biasa gak? Dan ini perkataannya. Aku akan mengirimkan yang lebih. Lebih itu pengertiannya gini. Waktu saya masih jadi manusia, dalam tubuh manusia, saya terbatas. Saya bisa menolong siapa saja, tapi saya terbatas karena saya diam di dalam manusia. Nah, terus dia naik, dia bilang, nah ini yang akan kuutus, dia nggak terbatas. Dia tinggal di dalam kamu. Nah, kalau kamu baca firman-Nya nggak berhenti di situ, supaya, nah itu, supaya tuh itu, jadi nggak berhenti di sini. Barang siapa percaya kepadanya, siapa yang percaya Tuhan, kalimatnya bilang ini, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat. Apa tuh? Yang Yesus buat. Nggak berhenti, itu masih koma, bahkan lebih. Pengertian lebihnya tuh apa? Yesus waktu itu cuma 3,5 tahun. Yesus gak maha hadir. Jadi sekarang lebih itu gini, lebih dari itu yang kita buat. Lihat gak tuh betapa berharganya gak kita. Nah inilah tugas gereja, pengajar-pengajar untuk terus melengkapi orang-orang percaya. Sampai hari ini. Gitu.
Wah, lihat ini. Hari ini jadi dari pagi tadi saya bilang, wow Tuhan luar biasa ya. Gitu. Sekarang Roh Kudusnya sudah ada di semua, saudara. Nah, agama seperti membatasi pergerakan ini. Sebenarnya kalau bilang gini, gimana bisa ngerti Tuhan? Bisa. Kita yang gak mau duduk, nah ini bukan hanya buat orang Kristen, semua manusia. Gitu. Ternyata bisa gini, ada inspirasi, intuisi ada. Itu sebenarnya pintu-pintu di mana Tuhan masuk untuk berkomunikasi dengan kita. Tuhan turun dalam semua yang kita punya di dalam sini. Tinggal kita benar gak? Jadi saya akan merenungkan gimana caranya ya. Masa cuma orang Kristen yang selamat? Kan itu pemikirannya gitu kan. Enggak. Itu keterbatasan saya. Siapa aja. Keinginan Tuhan untuk semua orang selamat. Tapi kalau itu enggak. Nah kenapa saya sudah singgung di pengajaran yang lalu. Ada satu kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita. Nah ini semuanya. Nanti saudara lihat Tuhan hebat banget. Nah, hari ini saya sudah komitmen karena saya kasih statement kita ada dalam dekade yang menentukan. Jadi semua pengajar kemarin kita meeting staff di sini bicara tentang pengajaran ke depan. Tema kita tidak berubah saudara. Tema nggak berubah. Tetapi isinya masing-masing kita punya karunia yang Tuhan kasih. Jadi nanti Riz bisa bedah dari sisi ini. Joji, John, Olof semuanya ya. Daud semua bisa ambil dari sisi. Untuk memperkaya yang tujuannya. Saudara bukan cuma makan roti kayak anak manja di rumah aja. Kita mulai beralih ke makanan-makanan yang keras yang menumbuhkan kita. Kita mulai mendewasakan umat. Dekade ini nggak ada yang lain. Kita fokus mendewasakan. Tamu-tamu yang diundang itu bukan karena nggak ada yang bisa khotbah. Bukan saudara. Itu duduk renungkan. Amati mereka, uji mereka semuanya. Bukan. Kita nggak undang tamu kayak undang artis gitu. Enggak. Gitu. Semua di sini yang mengajar, mereka siap mengajar gitu. Itu undang karena benar-benar minta tuntunannya benar enggak. Kita kenal dia baik-baik. Kita tahu. Jadi melengkapi tubuh Kristus. Nah itu saudara. Enggak sembarang kok. Enggak sembarang. Saudara yang ikut kami 30 tahun, 31 tahun. Saudara ngerti. Enggak ada. Itu udah keputusan. Enggak undang artis lah. Enggak. Ini bukan gedung pertunjukan. Bukan. Ya. Jadi kita dalam dekade ini. Saya ingin semua kita bertumbuh, didewasakan. Tanpa ancaman, tanpa yang lain. Karena puncak dari sejarah perjalanan orang percaya adalah menikah dengan Kristus. Pernikahan anak domba Allah. Nah apa syarat orang menikah? Salah satu dan penting kedewasaan. Itu dia. Nah kita bisa dewasa secara usia saja. Tapi secara spirit belum tentu. Nah itu yang kita mau bangun. Hari ini saya sudah berbagi topik ini di banyak tempat. Dan menyadarkan saya bahwa orang lain bisa diberkati. Harusnya tempat di mana kamu mengembalakan harus lebih dulu. Harus juga diberkati. Kita harus jadi contoh. Kita harus jadi model dari pengajaran-pengajaran itu. Gitu. Nah, saya langsung aja bahwa semua nubuatan tentang gereja di akhir zamannya
Semua itu sedang mengarahkan kita, membukakan pikiran kita, roh kita untuk menggenapi apa yang dicatat dalam firman Tuhan. Salah satunya Mazmur 133 ayat yang pertama. Ini yang kita mau ke sini. Yuk kita baca. Mazmur 133. Ini baru ayat pertama. Nyanyian ziarah Daud. Sebentar dulu. Ini bukan hanya kata pembuka. Tapi Daud ini, dia bukan cuma orang yang hidup dalam perjanjian lama. Tapi dia dipilih, dia ditentukan untuk punya satu apa? Manifestasi yang kekal. Sekalipun Daud udah mati, tetapi semua yang dia dapat akan terwujud nyata sampai Yesus datang. Bahkan Yesus disebut anak Daud. Jadi namanya bukan sembarangan, saudara. Nah, ini apa yang dia bilang? Ada pesan tersembunyi di dalam pernyataan ini untuk kita gereja ini. Oke, dilihat. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu dulu. Jadi kata rukun gitu. Penting. Mungkin secara aqua jumlah banyak. Pertanyaannya, kita rukun gak sih? Makanya saya bilang, saya berbagi di kota-kota, di tempat lain. Tapi saya gelisah, kalau tempat di mana Tuhan taruh saya di sini, gak ngalamin ini, percuma. Kita bisa banyak, case kita ada, pertanyaannya, kita rukun gak sih? Sebab di luar gereja, ada bukti mereka lebih rukun. Saya pakai kata ini, mafia kompak tuh lebih kompak dari kita. Saya bilang gitu. Benar nggak sih kita rukun? Nah ini perlu satu kesepakatan tentang hubungan kasih secara keluarga. Nah itu wujud nyatanya di KC itu. Yang tidak terjadi karena dipaksa, tetapi harus natural. Gak bisa. Kamu harus rukun ya, gak akan mungkin. Bukan peraturan ini, bukan peraturan. Ayo. Nah ini penting buat saudara-saudara yang ada di KC. Yuk ada satu kesepakatan yang sengaja, tapi bukan dipaksa. Nggak mau gitu. Nah kata Sion ini saya nggak bicara tentang geografis gitu, karena nggak ada di negara manapun, adanya di Israel. Nah Sion berbicara tentang satu pemerintahan. Bagaimana untuk mereka orang-orang yang menerima, saya pakai kata ini, pagar pembaptas. Itu yang ada di Sion. Artinya orang-orang ini udah terseleksi. Pagar pembatas menggambarkan gini, nggak liar. Kita nggak sembarangan gitu. Pagar pembaptas bicara orang-orang yang siap untuk dipimpin bukan karena dipaksa. Gitu. Saya mesti bilang, ini isi hati saya. Kalau saudara tiba-tiba merasa ada tempat lain yang benar-benar baik, nggak apa-apa. Masih gereja juga kan, nggak apa-apa. Kenapa mesti kita berantem? Dia di gereja, loh, masih gereja juga kok. Bagus. Untuk alasan apa aja. Jadi saya mau kita di sini punya kesepakatan yang ngerti banget. Yang saya mesti jaga, ajarannya jangan ngaco dong. Lalu kamu marah kalau orang pindah gereja. Loh,
Dia masih pindah ke gereja juga. Gitu. Yang penting saya harus benar-benar kasih makanan yang benar. Gitu. Gitu. Ini artinya Sion tadi. Gitu. Nah, ini gunung saudara. Ini kalau dalam sejarah. Israel tuh udah rebut seluruh daerahnya. Tapi gunung ini belum bisa ditaklukkan. Bahkan selama pemerintahan Saul, gunung ini gak bisa ditaklukkan. Baru Daud, waktu dia memerintah, dia yang taklukkan ini. Kenapa? Ada satu musuh terakhir yang paling sulit ditaklukkan. Ada satu suku yang diam di atas gunung itu. Paling sulit ditaklukkan. Dan Saul gak berhasil. Si Daud ini yang berhasil. Gitu. Sulit dikalahkan. Suku itu namanya suku Yebus. Nah, waktu saya bedah literatur, pelajari, ternyata Yebus artinya tracing place, tempat penggirikan. Itu satu dataran yang luas, rata, angin luat, angin menerjang kemana aja. Apa itu? Ini yang saya bilang, ada spirit. Nah, kalau saya bilang spirit, saya mesti jelasin dulu. Gini, dunia ini sebelum Adam ada, siapa yang duluan berontak? Manusia belum dibuat. Dari sekolah minggu kamu udah dengar itu. Lucifer. Dia yang duluan berontak. Nah, makanya sorga harus buang dia keluar. Dilempar. Pertanyaannya gini. Cuman sendiri kan ya? Kalau bilang kamu pikir cuman satu Lucifer? Nanti baca Alkitab. Pelajari. Dia bilang ini, sepertiga malaikat ikut dia, dibuang ke bumi. Nah, sepertiga dari jumlah malaikat di sorga berapa kira-kira? Nggak main-main. Billion of angel, jutaan. Manusia belum ada tuh. Dibuangnya ke bumi. Makanya kalau kamu mulai baca gelap, gulita, itu tuh. Bagaimana? Terang harus datang lebih dulu. Nah, baru manusia dibuat. Nah, yang saya mau bukakan buat saudara, jutaan malaikat yang jatuh di bumi ini, itu yang dibilang spirit. Sejak itu, saudara, manusia hidup di balik segala tujuan hidup, segala lini, segala apa yang tersedia di bumi, di belakangnya ada spirit. Gitu. Sampai dunia yang modern ini, di belakang apa saja ada roh di sini, ada spirit. Mau politik, ekonomi, pendidikan, budaya, filsafat, apa saja di belakangnya ada roh, ada spirit. Itu. Lihat itu. Nah, lebih-lebih lagi dengan adanya agama, itu spirit banget. Di belakang kekristenan juga ada. Kenapa kita kita nggak akur? Kenapa? Spirit. Padahal sama-sama Kristen. Kenapa konflik dalam segala hal? Pribadi sampai komunitas. Itu spirit di belakangnya. Lihat itu. Wow. Lihat itu. Jadi di dalam pengetahuan apa ya? Segala lini hidup. Di belakangnya. Itu roh. Alkitab jelas. Pemecah belah. Penyesat. Jadi semua ilmu pengetahuan, filsafat, apa saja. Semuanya. Yang kesannya baik. Semua ada spirit. Mau bilang dunia apa? Medis. Ada. Semua ada. Ada. Teknologi ada.
Apakah atom nuklir bisa jadi jahat apa coba? Masa Tuhan bikin atom buat jahat? Lihat, apa coba? Spirit. Saudara cari lebih luas. Apalagi di dunia politik, semuanya. Lihat itu. Nah, ini jadi satu jenis musuh yang memengaruhi segala aspek kehidupan. Di Mazmur ini cuman gambar kecil suku Yebus. Nah, mari kita lihat, kita bedah dia. Jenisnya kayak apa sih? Spiritnya kayak apa sih? Nah, itu ada dalam Amsal 6 ayat yang ke-17 sampai 19. Ini musuhnya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini semua spirit. Kalau kamu mau jujur di tempat kamu kerja, sama-sama Kristen, lihat, ada nggak tadi semua? Ada. Kamu dijelek-jelekin, kamu mau dipromosi, mereka sakit hati, coba. Padahal sama-sama Kristen. Coba, kita baca tadi. Itu semua di kita. Ada nggak di Casey? Bisa. Kamu kira saya nggak berperang dengan tim leaders ini? Kamu kira mulus-mulus saja? Ngomong sama mereka. Saya mesti kasarnya, gua mesti maki sendiri diri gua. Nah, kurang ngajar, so tau lah gitu ya kasarnya. Saya bisa diam-diam nggak suka sama Joji, nggak suka sama Aris. Padahal mereka berdoa buat saya. Coba, apa coba berdoa? Spirit. Nanti waktu saya lihat Olop lagi ngatur ini, Joji lagi ngatur ini, saya terharu, mereka sedang kerja sesuatu yang saya nggak bikin. Nah, Roh itu kamu nggak bikin, mereka yang bikin. Jadi nggak mulus. Yang saya bilang ini memang nggak mulus. Sama konflik dengan istri, semuanya apa coba? Spirit di belakangnya. Lihat aja. Wah. Tapi dengar. Daud taklukkan itu, tahu nggak? Akhirnya itu disebut City of David. Kemah Daud dibangun di situ. Berarti bisa ditaklukkan. Bisa. Yuk kita ulang lagi. Mazmur 133. Kita lengkapi mulai dari ayat 1 sampai 3. Mari lihat. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus ayat 2. Nah lihat, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Stop dulu. Ini apa coba? Ini bukan hanya semusim. Ini bicara dari generasi ke generasi, dari kepala turun terus, rukunnya turun terus. Dosa gereja adalah tidak mempersiapkan generasi. Dosa generasi adalah tidak menghormati generasi yang di atas. Itu yang tadi kita baca di Amsal tadi. Kayak gitu. Bayangin kita ngomong firman, bikin ibadah doa, pulangnya benci. Sama-sama pelayanan, benci, nipu. Akhirnya kita bilang, ini Roh Kudus apa Roh halus sebenarnya di dalam kita nih. Lihat itu. Terus, tadi ayat 2, ayat 3. Seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah
Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Nanti dulu. Kecil kalau kamu bilang berkat itu uang. Berkat itu seluruhnya. Kesehatan kamu, kesejahteraan kamu, semua. Kehidupan berapa? Tuhan gak kontrak 5 tahun ya, 10 tahun ya, selama-lamanya. Saudara yang sudah pernah ke Israel, saya aja kira-kira 15 kali lah pimpin tour, no? Nah, bukan dibayar gereja, itu tour yang ngajak. Saudara tahu, saya pernah sekali lihat posisi Hermon dan Sion itu utara selatan. Sampai jauh banget. Hermon di mana, Sion di mana? Tapi firman-nya tadi bilang embun dari Hermon bisa datang. Itu masuk akal nggak sih? Jadi saya tanya lokal guide-nya tuh, saya tanya, bisa nggak sih? Karena Alkitab saya bilang embun dari Hermon bisa ke Sion. Dia cuman ketawa sama saya. Saya masih ingat kita nyebrang di Galilea itu. Terus ya sudah. Lalu saya baca ulang-ulang. Ini yang saya tangkap. Kamu uji lagi. Mustahil ada embun dari Hermon ke Sion. Tapi lu baca ayat ini. Kalau kamu rukun, yang mustahil dibuat mungkin. Kenapa? Tuhan perintahkan. Gak mungkin. Mungkin. Kenapa gak jadi? Karena Tuhan gak perintah. Kenapa gak diperintah? Karena lu gak rukun. Wah, saudara, lihatin. Diperintahkan. Nah, di sini lihat. Ini pesan-pesan tersembunyinya luar biasa banget. Sion menjadi tempat yang transparan, nggak ada topeng, itu transparan. Yang ada di bawah permintaan Allah sudah nggak ada topeng, nggak usah pura-pura manis, nggak usah, gitu. Itu rukun bukan seragam, saudara, bukan. Bayangin, wow, coba mulai dari yang kecil aja, gitu. Kalau kamu di tempat kerjamu dibenci, gak usah debat. Itu spirit. Nanti lu tambah sakit hati. Itu spirit. Padahal sama-sama Kristen. Ya itu ya. Lihat itu. Jadi Sion tempat transparan. City of David. Siapa? Orang yang berkenan di hatiku. Tapi mari saya bilang, hari ini Yesus yang di dalam kamu yang bertobat, kamu yang lahir baru, kamu dan saya juga berkenan di hati Allah. Bukan cuma Daud. Semua kita berkenan di hati. Lihat itu. Nah, kalau kamu tidak tahu ini, kamu merasa masih terus di bawah, terus nggak memenuhi syarat, terus aduh, mau kemana lagi? Gitu. Jadi Sion adalah tempat keharmonisan yang diberkati. Lihat itu. Di situ kita akan masuk ke dalam satu persatuan yang disamakan dengan minyak yang mengurapi Harun. Nah, kita mau bahas ramuan minyaknya. Ramuan minyak punya pesan buat kita hari ini. Mari kita lihat minyaknya. Ini yang bilang minyak ya. Minyak urapan tuh ini. Ramuannya tuh ini. Pertama, mur. Artinya tidak mempertahankan hak. Mati terhadap keakuan. Saudara masih ingat saya ulang-ulang. Saya dan saudara hanya beda di fungsi.
Hormati sepantasnya, jangan berlebih-lebihan. Kita semua hamba Tuhan. Itu juga kita bangun di dalam kepemimpinan Rock Ambon. Makanya bilang kepemimpinan bersama. Secara usia mereka anak. Joji, Riz, John, Olf, mereka anak. Lewi, semua anak. Itu usia. Tapi secara spirit di mata Tuhan. Oh, lu siapa Chris? Kita sama-sama mengatur domba-domba yang Tuhan percayakan. Nah di sini kita mulai belajar. Ada prosesnya, ada nangis, ada. Nggak mulus. Saudara kan udah di kantor dengan kita tiap hari. Lihat itu. Jadi tidak mempertahankan hak. Tuhan mau angkat bisa, Tuhan mau bisa. Itu semua. Nggak usah cemburu. Gitu. Yang kedua, kayu manis. Nah ini kebijakan. Di dalam kepemimpinan kita suka ngomong tuh ada gift masing-masing. Lihat itu. Saya nggak bisa ngatur semua. Lu siapa Chris? Tahu apa lo? Tapi Tuhan kirim. Oh dia kelebihannya di sini. Dia giftnya di sini. Nah perlu kebijakan untuk mempercayai. Yang ini lu urus. Yang ini. Yang coba. Jadi Gembala Casey juga. Kamu bukan Tuhan. Jangan merasa superstar. Jangan bawa pengalaman di gereja dulu ke sini. Jangan. Jangan. Kita hamba. Ada orang yang gak pelayanan duduk di sini mungkin. Nggak, memang banyak ya. Gak pelayanan. Tapi dia bisa jadi orang penting 5-6 tahun di depan. Bisa. Bukan karena pelayanan. Ini semua bicara fungsi. Wow. Kebijakan. Nah, akhirnya kita bisa menghargai kelebihan yang lain dan semuanya. Ini saya bilang ini nggak jadi minggu depan loh. Nggak. Ini proses. Nggak jadi. Pelan-pelan. Gitu. Yang ketiga. Tebu yang baik. Ini ramuannya. Artinya kelemah lembutan Tuhan yang telah membuatku sangat senang. Apa ukurannya lemah lembut? Lemah lembut bukan orang Jawa. Lemah lembut bukan Putri Solo. Kalau lemah lembut ukuran Putri Solo, orang Ambon nggak selamat semuanya. Orang Batak nggak selamat semuanya. Nah, senyum aja marah kita. Nah, bagaimana? Lemah lembut nggak gitu. Saking lembutnya usir setan juga lembut. Ayo setan, keluar. Lo kok malah maju? Nah, coba. Apa lemah lembut di sini? Wah, saya baru temukan ini. Luar biasa Tuhan. Lemah lembut itu gini. Power under control. Oh, itu lemah lembut. Gini, lu bisa balas. Kamu punya power, lu punya kekuatan, lu punya kemampuan untuk balas. Sama, Yesus juga bisa. Waktu Petrus potong telinga perwira itu, Yesus ngomong gini, Petrus, beta bisa panggil malaikat turun for dia. Dia ambil kupingnya, dia tempel lagi. Itu power under control. Kamu bisa balas, tapi kamu kontrol kekuatan kemampuanmu. Enggak, saya enggak balas. Itu keren banget saudara. Wah, susah ya. Itu dia, makanya saya bilang dia enggak jadi minggu depan, bulan depan. Enggak jadi. Tapi ini penting. Saya bisa bagi di mana aja. Tapi saudara ya keluarga saya sendiri di sini, masa saya enggak bagi? Yuk, dekade ini kita praktek ini aja.
Wow. Bayangin, di dalam kata rukun itu ternyata ini. Yang mesti dibedah itu ini. Gitu. Wow. Ya. 4. Kayu teja. Ini kerendahan hati. Dan air mata. Humbleness. Rendah hati. Air mata tuh tadi nangis terus kita nyanyi. Baru ngucapin kata-kata itu. Itu. Kerendahan itu gini. Kamu sadar banget siapa kamu. Gitu. Keren banget kan. Makanya jangan menghina air mata orang yang menyembah. Air mata mereka nggak jatuh di lantai. Ditampung dalam kirbat Allah. Mungkin dia nggak sanggup nyanyi, dia cuma nangis saja. Sementara tadi dari depan nyanyi gitu. Itu dia tuh. Dari mana? Nggak mungkin kan? Worship leadernya bilang gini, mari jemaat pada hitungan ketiga kita menangis. Nggak mungkin lah itu. Kenapa lu nangis? Coba. Yang terakhir. Ini rempah yang terakhir. Lihat itu. Tadi kayu teja, nah ini minyak zaitun. Nah ini damai sejahtera. Aduh. Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah dalam hidupmu. Jangan kasih yang lain. Jangan kasih yang lain. Kamu punya posisi. Terus orang gak suka kamu. Gak apa-apa. Posisinya gak turun kok. Gak usah takut. Senyum aja. Ya kan? Gak apa-apa. Kamu pakai baju bagus. Terus orang ngeledek kamu. Gak apa-apa kan bajunya gak jadi robek. Biasa aja. Senyum aja gitu. Orang kan gitu. Rambut bagus gak suka. Lihat tuh punya barang. Itu jangan terpengaruh dengan gitu-gitu. Udah diem aja. Diem aja. Izinkan damai sejahtera Allah memerintah kamu. Jangan ikutin itu. Jangan ikutin itu. Kalau mau ngadu, ngadunya sama Tuhan. Gak usah sama manusia. Gitu. Wah. Terus. Yesaya 25. Ayat yang ke-7. Lihat. Wow. Ini nabi besar. Yesaya ini nabi besar. Ini nubuatan dia. Di atas gunung ini. Gunung kerukunan. Sion itu. Tuhan mengoyakkan kain perkabungan. Yang diselubungkan kepada segala suku, bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Wow. Lihat itu. Artinya gini, waktu kita rukun, kekuatan kita untuk merebut segenap suku bangsa. Makanya saya bilang dari lokal sampai global. Apa yang kita hidup di sini, lokalnya Ambon. Dampaknya global, orang dengar di mana-mana. Kamu ke Ambon, lihat itu. Itu dia. Iya, kalau pakai kekuatan kita nggak bisa. Tapi waktu kita surrender, kita menyerah, izinkan kasih karunia Allah menguasai kamu. Itu akan terjadi. Wah. Lagi, Mazmur 87. Ayat 2 sampai 7. Wah, kamu akan lihat banyak berkat di sini. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Apa tuh? Pintu-pintu orang yang rukun. Daripada segala tempat kediaman Yakub. Loh, Allah menyebut dirinya Allah Yakub. Tapi dia bilang, dia lebih sayang Sion. Hah? Lihat, terus. Ayat 3. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah.
City of God. Itu ada nyanyiannya, saudara. Wih. Nah, kata Sela itu sebenarnya di situ bahasa kalbu, dialog batin. Itu nanti saya jelasin lain kali lah. Ya, terus ayat 4. Aku menyebut Rahab. Nah, tadi saya bilang Sion itu ya, pagar pembaptas semua. Artinya gini, itu pemisahan lalang dan gandum. Siapa yang ikuti pelajaran sebelumnya, kasih hidupmu, kasih. Tuhan gak minta duit loh, kasih hidup. Sebentar ya, Rahab. Kamu baca, saya gara-gara Rahab ini, nanti saya jelas. Yang single, yang belum kawin. Nah, kamu kan pas pendapat dunia, pemahaman orang dunia, kasihan ya, sing laku, belum kawin. Itu goblok tuh kalau kamu ikut dia. Nggak ada kesepian. Kalau kamu kasih hidupmu, kamu nggak kesepian. Baru kamu bisa nyanyi, Christ is enough. Kristus cukup. Kenapa? Karena yang sempurna, maha semuanya, raja di segala raja, Tuhan pencipta, Tuhan penebus, juru selamat, diam di dalam kamu. Kamu gak kesepian. Tapi karena kita gak paham ini, akhirnya lu pengen cepet-cepet kawin. Modalnya jatuh cinta. Makanya pertama bulan madu, habis itu bulan empedu. Jadi jangan dengar jomblo. Enggak, itu tahu enggak? Kasih hidupmu. Kasih hidupmu tuh hati kamu di tangan Tuhan. Kalau ada orang ganggu kamu, dia sedang ganggu owner. Dia ganggu pemiliknya. Wow. Ada orang naksir, mau masuk minta sama owner. Karena kamu sudah kasih hidupmu buat dia. Ah ini. Oke, mari kita lihat nama tadi. Rahab. Babel. Ini kan parah semua. Di antara orang-orang yang mengenal aku. Filistia. Itu Filistin, saudara. Tirsus. Ethiopia itu sida-sida. Kalau kamu lihat, dilahirkan di sana, di mana? Di Sion. Wow, di Sion. Saya mau bilang buat saudara, kamu tahu siapa Rahab? Pelacur. Pelacur Jericho. Gak ada keturunan Yahudinya, gak ada. Saya simpulkan aja. Bayangin ada 2 juta orang 7 hari kelilingin tembok Jericho. 7. Ternyata cuma buat selamatkan 1 perempuan pelacur yang namanya Rahab. Ini yang saya bilang, waduh. Ya sudah. Terbatas. Bayangin. Gara-gara dia lindungi pengintai Israel itu. Dia lindungi di dalam rumahnya. Rumahnya Rahab di mana? Di tembok itu. Jadi tembok Jericho itu tebal, saudara. Dia bilang gini, 10 atau kereta perang bisa jalan di atasnya. Dia bukan punya rumah di tanah, di dalam tembok itu rumahnya. Nah, pengintai itu disembunyikan nama dia. Cuman buat kebaikan itu aja. Bayangin, sorga mencatat. Dia cuma bilang ini, aku sudah mendengar tentang Tuhan kamu. Pakai bahasa hari-hari, Tuhan kamu hebat ya. Kita sudah dengar loh. Bayangin. Dia lindungin mereka sampai mereka selesai. Mereka lari, cuman tinggalin tali merah. Rahab mempertaruhkan nyawanya untuk orang yang dia baru kenal. Datang tentara Jericho,
Karena mereka intelnya kasih tahu. Mereka sembunyi di rumah pelacur itu. Tentara masuk. Keluar Rahab. Dandanan pelacur. Halo. Saya udah di booking. Kamu terlambat. Dia nggak shalom, nggak gitu, ya nggak gitu. Itu tentara marah. Bukan untuk itu kami datang. Mana orang yang kamu sembunyikan? Oh, dia sudah pergi. Belum jauh. Coba kamu kejar. Saya nggak tahu dia siapa. Kamu lihat pelacur itu? Wow. Kamu tahu di surat Ibrani, singkatnya Rahab diselamatkan. Rahab kawin dengan Salmon, ibu dari Boas. Coba, siapa? Nenek moyangnya Daud. Dari Daud lahir Yesus. Jadi Rahab pelacur ini namanya terdaftar dalam silsilah keluarga Yesus. Yesus nggak malu. Penulis surat Ibrani memasukkan nama Rahab dalam daftar teladan pahlawan-pahlawan iman. Ini sampai dirakin Rahab si pelacur itu. Gila Alkitab ya. Keren gak? Ini kabar baik buat kamu. Separah apapun hidupmu, di tempat apapun keadaanmu, kalau kamu datang kepada dia, kalau kamu kasih hidupmu buat dia, kamu akan mengubah sejarah. Ini, wow, luar biasa. Statement berikutnya, wow, dia bilang semua di Sion itu seorang demi seorang datang ke sana. Ini yang dia bilang ada penyaringan, pemisahan lalang dan gandum untuk mencapai kesempurnaan. Dilahirkan di Sion, tempat pemerintahan kerajaan Allah yang dipimpin oleh raja yang namanya raja dari segala raja. Sekarang statement ini rekonsiliasi. Ini buat semua anggota KC, gembala-gembala, semua pelayan-pelayan. Marilah kita sadar lalu memilih untuk sepakat menjadi orang-orang yang terlatih. Terlatih dalam berpikir, dalam bersikap, sampai kita menjadi inspirasi bagi orang-orang yang kita muridkan. Mulai dari wilayah yang lokal, berdampaknya global. Gak apa-apa. Nggak, gini, gereja sempurna tuh nggak ada. Tapi gereja yang sehat harus ada. Mungkin gembala Casey, kamu kesel dengan anggotamu. Jangan terus-terusan kesel. Lu kan gembala. Lu kayak Yesus dong. Jadi kamu jadi inspirasi buat mereka. Kira-kira gitu. Ibrani 12:22. Ibrani. Tetapi kamu, nah tulis nama kita di situ. Sudah. Nah, bukan satu waktu nanti, no. Sudah. Jadi ini bicara iman. Sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Ini pesannya gini, satu kerukunan
Itu artinya gini, kesatuan dengan Tuhan dan sesama. Keren gak? Kalau itu kita buat, apa saja akan jadi dengan cepat. Apa aja. Ide apa aja tentang semua yang Tuhan mau di gereja ini jadi. Karena kita rukun. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Titik. Pikirin aja. Cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saya kasih statement ini. Dasar dari hubungan bukan kasih, tetapi iman. Perlu iman untuk kita mau bangun. Atmosfer dari hubungan kasih. Dasarnya iman, atmosfernya kasih. Itu dia. Hujan tambah keras, beta baterai lebih keras. Markus 11 ayat 25. Ini berhubungan nih dengan doa. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini bisa dibahas nanti di KC, duduk ngopi-ngopi, baca cerita, bahas ini apa? Lihat kan? Keren gak tuh? Artinya gini, doa akan memberi kekuatan kepada kita yang lemah. Membuat orang yang gak percaya jadi percaya. Memberikan keberanian kepada orang yang ketakutan. Itu doa. Itu doa. Gak ada yang lain. Nah, bangun ini jadi kebiasaan. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu, nah ini yang ngajar Tuhan Yesus. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Artinya ini utama, ini segalanya. Lalu ayat 10, lihat. Ini pernyataan dia apa yang terjadi dengan kita di bumi. Kamu anak-anaknya, ingat. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Coba lihat. Kamu rindu ke sorga. Tuhan rindu sorganya turun ke bumi. Lihat itu. Artinya gini. Dunia akan perang. Dunia akan semua. Karena memang. Lihat. Dunia. Ini dunia. Berusaha buat perdamaian. Tanpa melibatkan raja damai. Bagaimana bisa? Mau pakai kekuatan uang, militer semua. Baru tanda tangan perdamaian. Perang. Kenapa? Karena raja damai nggak dilibatkan. Dunia cari damai. Yesus cari orang yang bertobat untuk datang kepada dia. Wow, lihat itu. Luar biasa enggak? Kehidupan kerajaan dimulai dengan kehendak Bapa digenapi di bumi. Seperti di sorga. Karena ada kamu dan saya anak-anaknya. Kalau enggak ada, habis sudah. Lihat itu. Itu kehendak Bapa datang di sini. Ketika manusia menjadi anaknya, mengalami kepenuhan identitasnya. Saya udah khotbahin. Christ in you, the hope of glory. You are God, masterpiece. Kamu maha karyanya Tuhan. Itu semuanya. Itu identitas kita. Waktu kita berjalan dalam panggilannya.
kita menggenapi mandat kerajaan yang berkuasa dalam kehidupan. Kita yang menghancurkan kerajaan iblis. Pak, itu kiamat apa tempo ya Pak? Itu antikristu don datang kapan? Sederhana. Kalau Roh Kudus diangkat, baru dia belagu. Kalau Roh Kudus ada, katong yang bunuh dia. Loh, Roh Kudus ada, siapa yang mau lawan? Kalau Roh Kudus diangkat, baru dia meminta. Tapi itu habis sudah. Nanti pengajaran yang lain. Langit baru, bumi baru. Ini habis semuanya. Habis. Ayo. Mau gak kasih hidup lo? Ayat terakhir. Nah, ya. Tim musik, worship team, mari. Jangan sampai kamu suruh pengangkatan kamu kau belum mari. Mazmur 50 ayat 2. Kembali lagi ini tentang Sion. Ini tadi Mazmur 103 itu ya. Sekarang Mazmur 50. Tadi bukanya gini. Sungguh alangkah baik dan indahnya, dibuka di situ. Mazmur 50 ayat 2 dibilang gini. Dari Sion tempat kerukunan, dibilang ini puncak keindahan. Ini sedang menjelaskan tentang masa depan gereja, masa depan orang percaya. Kita akan ada di puncak keindahan. Lalu dibilang ini, Allah tampil bersinar. Bahasa Inggrisnya coba kasih lihat. Out of Zion, the perfection of beauty. Lebih kaya dari tadi ya terjemahannya. Artinya gini, gereja itu kamu. Gereja ada dalam kecantikan yang sempurna. Perfection of beauty. Itu gereja. Kenapa? Kamu pengantin, Tuhan dandanin kamu. Tuhan dandanin kita. Out of Zion, dari Sion, the perfection of beauty. Tuhan tampil bersinar. Dunia nggak lihat Tuhan, lewat kita dunia lihat Tuhan. Jadi Sion secara alegoris adalah tempat kudus di mana tabut perjanjian di kemah Daud ada di situ. Ada satu pengaturan penyembahan yang tidak normal. Daud melanggar semua peraturan keimamatan. Korban penghapus dosa, korban darah, binatang diganti dengan sacrifice of praise. Korban penyembahan pujian. Gila gak? Itu Sion saudaraku. Itu Sion. Tempat penyembahan ruang maha kudus adanya di Sion, bukan di Gibea. Itu tabut Musa. Sudah dicuri tabutnya. Daud rebut Sion. Tabut Allah dikembalikan, dibangun kemah Daud di sana. Saya bernubuat hari ini, kebangunan rohani akhir zaman. Dengar baik-baik, yang penuh kemuliaan dan kasih karunia Allah adalah tempat di mana kita dipanggil ke satu hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan sesama kita orang percaya.